Pada malam 24 Maret 1944, terjadi sebuah peristiwa sejarah militer yang sangat terkenal dengan sebutan pelarian besar atau The Great Escape. Malam itu, puluhan tentara sekutu yang menjadi tawanan perang berusaha kabur dari kamp penjara Nazi yang dijaga dengan sangat ketat. Berbulan-bulan, para pria itu menggali terowongan bawah tanah dengan tangan dan alat seadanya demi mencari jalan keluar. Namun sayangnya, sejarah mencatat bahwa pelarian heroik itu harus dibayar dengan harga darah yang sangat mahal. Mayoritas dari tawanan itu tertangkap kembali, dan 50 diantaranya langsung dieksekusi mati oleh pasukan musuh. Upaya keras manusia untuk melarikan diri dari kamp maut ternyata berujung pada kegagalan yang tragis. Sobat Teras Iman, sadarkah kita bahwa kisah pelarian militer ini sebenarnya adalah gambaran nyata dari kondisi kerohanian kita? Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, kita semua telah menjadi tawanan perang di dalam kamp neraka yang dijaga ketat oleh kuasa maut. Banyak dari kita yang merasa bisa melarikan diri dari penjara dosa ini dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita mencoba menggali terowongan kebaikan. Kita rajin beribadah, rajin memberi sumbangan, dan berusaha keras menjadi orang baik. Dengan harapan, tumpukan amal itu bisa membawa kita keluar dari hukuman neraka. Tapi, mari kita dengarkan tamparan keras dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kekuatan kita terlalu lemah untuk menjebol tembok keadilan Allah. Karena kita tidak mampu menyelamatkan diri, Sang Komandan kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus, turun tangan. Dia tidak menyuruh kita menggali lebih keras. Sebaliknya, Dia membiarkan dirinya ditangkap dan dieksekusi mati agar kita bisa keluar dengan selamat. Sobat, mari kita jujur pada diri sendiri hari ini. Seringkali saat ban motor kita terkena ranjau paku di jalan, darah kita langsung mendidih. Hati kita panas, mulut kita bersungut-sungut dan menyumpai orang yang menyebar paku itu. Emosi kita meledak tidak karuan hanya karena sebuah paku kecil yang merusak karet ban dan menghambat rencana kita. Sekarang, coba kita lihat ke wajah Sang Komandan kita di atas bukit Golgota. Bukan karet ban yang ditembus, melainkan daging dan tulangnya sendiri. Paku baja berkarat menghujam menembus tangan dan kakinya dengan paksa. Di tengah rasa sakit yang merobek saraf dan menghentikan napasnya, apakah Yesus marah dan mengutuk? Tidak. Di sanalah letak perbedaan kasta antara ego seorang pria dan kasih anak Allah. Dalam kondisi berdarah-darah menanggung hukuman dosa kita, Yesus menatap dari atas salib dan justru mendoakan keselamatan para algojonya. Dalam Lukas 23 ayat 34 dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Semua rasa sakit dan hinaan itu dia telan habis-habisan tanpa membalas. Agar kita, pasukannya yang seringkali memberontak dan gampang emosi ini, menerima status merdeka secara cuma-cuma. Kebebasan yang kita hirup hari ini dibayar lunas dengan darah dan pengampunan Sang Komandan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Komandan keselamatan kami, ampuni keangkuhan kami yang seringkali gampang meledak marah hanya karena masalah kecil. Sementara Engkau tetap mengampuni saat tubuhmu hancur dipaku demi kami. Terima kasih karena Engkau rela dieksekusi agar kami bisa keluar dari tawanan dosa. Hancurkan ego kami hari ini, dan mampukan kami memimpin keluarga kami dengan kesabaran dan pengampunan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas sobat sekalian.
tahan emosi, dan tetaplah menjadi berkat.